Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih belajar secara online. Dan Ibu akan membahas pelajaran 4, Ayo Membayar Zakat. Muatan KD 3.7, memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam ya. Jadi membayar zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat ya. Oke, siapkan buku-buku cetaknya, kalian buka halaman 33 dan 34 ya. Di sini ayo membayar zakat, memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah membayar zakat ya. Amati gambar berikut ya, kalian amati kegiatan apa di sini, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yuk kita lanjut lagi. Lembaga Lazis ya, setiap bulan Ramadan Riri selalu mengajak Fadil adiknya untuk membayar zakat ya. Ini nanti kalian baca sendiri ya, kalian baca sendiri cerita ya. Kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya, halaman 36. Ini sampai sini kalian baca. Lanjut kita bahas ini ya. Sikap kebiasaan aku, sikap membayar zakat tepat waktu ya. Macam-macam zakat, kita akan membahas macam-macam zakat. Mengeluarkan zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Tahukah kalian, kewajiban umat Islam bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri, tetapi mengeluarkan zakat mal ya, atau zakat harta ini jika telah mencapai batas jumlah tertentu dalam waktu 1 tahun ya. Yang pertama yang kita bahas adalah zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras ataupun bahan makanan pokok yang telah terkumpul sebelum akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpulan zakat ya, kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya para amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut mengembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Lanjut ke halaman 37. Nah, kita lihat lagi pembahasannya. Orang yang wajib mengeluarkan zakat ya. Siapa yang wajib membayar zakat? Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam ya, laki-laki ataupun perempuan, sejak bayi ataupun lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka ya. Jadi kalau sudah bekerja dia harus mengeluarkan amal zakatnya sendiri. Kecuali dia belum bekerja ya. Ini yang menanggung adalah orang tua. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan ya. Jadi walaupun sudah tua, dia sakit-sakit tetap membayar zakat. Yang kedua, zakat mal ya, zakat mal. Pengertian zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab ya. Pengertian nisab adalah apa sih nisab? Lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Misalnya jika seseorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%-nya. Atau jika harga emas 1 gram 400.000, nilai hisapnya adalah 85 gram dikali 400.000 ya, sama dengan 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5%-nya dari 34 juta tersebut ya. Jadi sama dengan 850.000. Ini dibayarkan seandainya emas itu bertahan dalam 1 tahun ya. Emas yang dimiliki 85 gram itu ya, itu dibayar 850.000 ya. Tergantung emas beratnya yang berapa ya. Nanti kalian kalikan dengan
2,5%-nya dari harta tersebut. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki, karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Yang B, syarat wajib zakat mal ya. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, jadi bukan milik orang lain. Yang C, jika harta yang dizakati, jenis harta yang dizakati, jenis harta wajib dizakati seperti berikut. Yang pertama, perhiasan emas atau perak yang disimpan ya. Jadi kalian, orang tua kalian punya harta ya berupa perhiasan tersimpan dalam 1 tahun, maka diwajibkan untuk zakat mal. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun ya. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Yang keempat, hasil pertanian. Yang kelima, binatang ternak. Yang keenam, barang temuan ya. Lanjut kita bahas pembahasan yang D. Orang yang bekerja menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat ya. Allah telah menetapkan golongan orang yang menerima zakat dalam firman-Nya At-Taubah ayat 9-60 berikut ini. Buka lagi halaman 38. Innama shadaqatul lil fuqara wal masakini wal amilina alaihima wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin ambil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf ya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang fakir ya, orang yang amat sengsara hidupnya, orang miskin ya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi penghasilannya. Yang ketiga, pengurus zakat ya. Yang keempat, mualaf, orang yang bukan Islam, kemudian dia berkeinginan masuk Islam. Yang kelima, orang berhutang. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah. Yang ketujuh, hamba sahaya atau budak. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Oke, pembahasan zakat. Mudah-mudahan kalian paham ya. Kalau belum paham bisa kita lihat lagi, cari-cari ya, di internet sekarang sudah canggih. Kita lanjut ya. Halaman 39. Sikap kebiasaanku, aku bisa mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Hikmah berzakat. Di sini ada hikmah berzakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak dan rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan ya. Yang ketiga, menolong manusia untuk berjiwa sosial, peduli dengan sesama. Yang keempat, menolong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tugas, nanti kalian kerjakan ya. Petunjuk ini kelompok ya. Kalau pekerjaan kelompok tidak usah kalian kerjakan ya. Kita lihat rangkumannya saja. Nanti Ibu minta kalian salin di buku tulis ya. Rangkumannya salin di buku tulis. Kemudian kerjakan latihannya. Bagian A dijawab, kemudian bagian B-nya juga kalian tanggapi ya. Bagian A dan bagian B. Bagian B-nya di halaman 41 ya. Kemudian lengkapi pertanyaan dalam kolom juga ya, nanti kalian bisa lihat bukunya. Oke, pembahasan Ibu sampai di sini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.